Beternak itu mudah, beternak itu murah, ya. Beternak itu adalah sunatullah. Sesibuk-sibuknya kita, walaupun bapak ibu punya pekerjaan apa, mari sama-sama beternak. Menangani peternakan Al-Kausar Farm, tepatnya di Desa Langenharjo, RT 3, RW 3, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Saya menggeluti peternakan domba ini kurang lebih 15 tahun, dengan suka dan dukanya, dengan pahit getirnya, dan alhamdulillah sudah berbuah manis sampai sekarang ini. Peternak ini merasa kepedulian kita terhadap lingkungan, bahwa setelah kita mendapati di pasar-pasar, di tempat-tempat fasilitas umum, banyak sampah yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak, seperti limbah kulit pisang, limbah sayur-sayuran, wortel, kol, kubis, dan sebagainya, kangkung-kangkung yang ada di pasar itu berserakan. Kita prihatin dengan para pekerja sampah, banyak sekali sampah yang ditimbulkan oleh warga. Terus kita inisiatif memelihara 1 ekor, 2 ekor, kita kasih pakan seperti itu, dan alhamdulillah pertumbuhannya pesat sekali. Jadi kita beternak ini tidak usah ngarit, tidak usah beli pakan. Jadi pakan yang ada ini kita konsumsikan kepada hewan ternak kesayangan kita. Jadi selama saya beternak, saya tidak pernah cari rumput, saya tidak pernah beli pakan pabrikan. Saya beri pakan dari limbah-limbah yang ada di sekitar kita, dalam rangka hemat, terus yang kedua kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita kasih pakan seperti itu langsung mau, ya. Kalau kambing harus mengajari sehari 2 hari, paling banter 1 bulan baru penyesuaian. Kalau domba dikasih makan berupa limbah atau sampah seperti itu langsung mau dan langsung reaksi, langsung gemuk. Jadi moto di peternakan saya ini mengubah sampah atau limbah menjadi rupiah, mengubah sampah menjadi berkah. Itu fungsi dari atau moto dari peternakan kita. Dan peternakan kita ini juga menjalin kemitraan dengan para peternak-peternak yang ada di Kabupaten Pati untuk sama-sama ayo mengembangkan peternakan domba di Kabupaten Pati ini dengan sistem yang terorganisir. Perlakuan khusus yang tahan lama kita keringkan, kalau yang tidak tahan lama langsung kita kasihkan. Seperti kulit pisang ini bisa dikeringkan, terus kita simpan di tempat penyimpanan seperti drum. Jadi kalau kita ada kesibukan tinggal ngasihkan. Karena apa? Beternak ini kalau kita tekuni dengan serius akan menghasilkan. Dan kalau kita tekuni dengan serius tidak akan memberatkan, ya, tidak akan kesulitan, karena setelah kita punya pakan yang cukup, kita cukup memberikan pakan cuma pagi hari setengah jam, sore hari setengah jam, sudah selesai. Jadi walaupun kita punya kesibukan, punya pekerjaan, walaupun kita punya aktivitas yang banyak, beternak seperti saya ini lebih dari 100 ekor kambing atau domba tidak akan menyita waktu. Jadi peternakan saya ini
tidak mempekerjakan karyawan, tidak mempekerjakan tenaga kerja, kita tangani sendiri. Ya, kita tangani sendiri dengan sistem yang ada. Jadi pakan yang sudah ada kita simpan, kita persiapkan. Pagi hari tinggal kita kasihkan sama hewan, sore hari tinggal kita kasihkan lagi. Jadi kalau waktu setelah hari Minggu atau hari apa, kita cari-cari, kita kumpul-kumpulkan bahan yang sudah ada di lokasi-lokasi terdekat kita. Pengalaman kita, kalau limbah pasar ini yang kita amati tidak mengandung residu ya, seperti obat-obat, bahan kimia, karena rata-rata dimakan oleh manusia ya, seperti pisang dimakan oleh manusia, limbahnya untuk hewan, kangkung dimakan manusia, bonggol-bonggolnya untuk kita, terus ada macam-macam itu sisa-sisa makanan manusia, jadi rata-rata tidak mengandung residu. Terus penyimpanan kita simpan di drum yang rapat kedap udara, sehingga dimungkinkan ada bakteri-bakteri jahat, ada kuman-kuman penyakit. Dengan adanya blung itu kita kasih probiotik sedikit, nanti bibit penyakit atau kuman-kuman yang jahat bisa mati dengan adanya erupsi tadi, dengan adanya proses fermentasi tadi. Selama ini tidak ada keluhan dari tetangga atau warga masyarakat, karena limbah yang kita proses ini kita simpan dalam drum kedap udara rapat, sehingga tidak berbau, tidak ada bau menyengat ya. Jadi limbah yang kering ini bisa dimanfaatkan kapan saja, selagi drumnya tidak dibuka, blungnya tidak dibuka, bisa tahan sampai 3 atau 4 bulan, sampai bahkan 6 bulan bisa. Jadi saran saya, monggo kita cintai lingkungan, kita beternak domba, kambing sebanyak-banyaknya, karena nilai sampah kan tidak ada nilainya. Setelah jadi kambing gemuk dan banyak, ini bisa kita pakai untuk kebutuhan hidup kita. Jadi itulah mengubah sampah yang tidak ada nilai ekonominya menjadi kambing yang sehat, kambing yang subur, kambing yang gemuk, yang nilai ekonominya tinggi. Saya nyembelih, saya motong, nanti dagingnya itu sama dengan daging hewan yang dikasih makan rumput, bahkan ini cenderung bagus karena lemaknya rendah lemak. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin korban atau akikah bisa memanfaatkan hewan yang ada di peternakan saya, karena saya jamin bahwa peternakan yang saya kelola ini akan sehat walaupun pakannya berupa limbah organik, walaupun pakannya sampah organik, begitu Pak. Malah justru membantu ya Pak, begitu sih Bapak. Ya, jadi prinsip kita membantu sesama, membantu masyarakat, membantu bangsa negara dalam rangka penanganan sampah. Jadi sampah ini termasuk kita daur ulang. Jadi asalnya sampah, kita daur ulang melalui kambing atau domba ini. Nanti outputnya berupa daging yang sehat, domba kambing yang gemuk dan berkualitas. Seperti ini, walaupun dikasih makan, ini ada anaknya ya. Jadi domba yang kita pelihara ini beranak pinak dengan banyak, sehat. Anaknya juga sehat walaupun ibunya, induknya makannya hanya berupa limbah dan sampah. Jadi jangan meremehkan sampah. Sampah apabila dikelola dengan baik, dengan maksimal, akan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, membantu kita. Jadi saya harapkan jangan takut beternak. Ya, walaupun ternak ini diberi makan limbah, akan tetap gemuk, akan tetap sehat. Yang penting perawatan kita.
yang dari pasar, kita sortir mana yang mengandung plastik atau kayu atau kaca atau logam. Itu semuanya dipisahkan. Terus limbah yang tahan lama dengan yang tidak tahan lama kita pisahkan lagi. Yang tidak tahan lama kita cuci bersih, kita kasihkan langsung. Seperti kubis, kol, kangkung, bayam dan sebagainya. Itu kita langsung kasihkan, tapi kita layukan dahulu. Terus limbah yang sifatnya jangka panjang bisa dikeringkan, kita keringkan. Seperti kulit pisang, ya, kulit buah-buahan, itu bisa tahan lama sifatnya. Atau ampas kelapa, itu juga bisa tahan lama, kita keringkan. Ya. Setelah kering, baru kita hancurkan, kita mix, kita seleb dengan mesin kita. Setelah hancur, setelah lembut, baru kita kasih probiotik, baru kita masukkan di blung. Ya. Jadi setelah punya hal seperti itu, kita seperti punya tabungan. Ya. Kita sudah ayem, sekali waktu kita ada kesibukan, tinggal ngasihkan yang disimpan tadi. Jadi pertama kita tidak selama ini tidak pernah ngarit. Jadi ngarit kita ke pasar, ke tempat-tempat pembuangan sampah, ke tempat-tempat tetangga kita yang punya hajatan. Itu dan rata-rata semua itu malah ngasih, ya. Tidak ada limbah ini saya jual, tidak ada. Jadi semua monggo diambil Pak, silakan, matur nuwun Pak. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi masyarakat terbantu dengan adanya proses kambing atau domba yang diberi makan limbah ini. Pakan yang ada ini setelah kita uji di lab itu sudah mengandung unsur yang dibutuhkan, ya, baik berupa serat, karbohidrat, mineral maupun protein. Jadi limbah yang ada ini unsur seratnya sudah terpenuhi, unsur karbohidratnya sudah terpenuhi, unsur proteinnya juga sudah terpenuhi, sehingga tidak perlu pakan penguat lagi. Karena apa? Limbah-limbah yang ada ini nilai gizinya tinggi, ya, seperti pisang, TDN-nya bagus, ya. Ya, pisang ini bagus. Seperti kangkung itu juga protein serat kasarnya tinggi sekali. Ya, memang orang belum tahu, belum memanfaatkan. Ini saya mencoba mempelopori, saya mencoba memberi contoh. Ya, mari warga Pati, warga masyarakat, warga Indonesia, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk memanfaatkan limbah yang ada dengan nilai produktif, ya, untuk pakan ternak kita. Pertumbuhan manusia. Jadi selagi manusianya tumbuh, limbahnya pasti ada. Secara teori, sampah yang dihasilkan manusia itu 0,8 kilo per hari per orang, ya. Jadi kalau saya saja cuma beternak, mungkin limbahnya itu belum tertangani, ya. Jadi salah satu tugas dari kita ayo sama-sama memanfaatkan limbah organik ini untuk pakan ternak kita, biar terkurangi bapak-bapak, ibu-ibu petugas sampah dalam rangka kita berproduksi yang baik, beternak yang baik, beternak yang sehat, beternak yang berkualitas, yang unggul dengan memanfaatkan potensi yang ada. Karena apa? Kita lihat Pati ini banyak sekali pabrik, ya. Saya pernah mencoba di pabrik kacang Garuda. Di situ juga ada limbah kacang berupa kulit kacang, berupa kacang-kacang yang tidak terpakai, kacang afkiran. Ada lagi kacang gento atau kacang yang masih kecil itu juga dibuang, belum termanfaatkan. Saya berencana akan memanfaatkan itu. Ada juga di pabrik-pabrik yang lainnya, seperti pabrik kecap, itu juga ada limbah yang produktif, bisa dimanfaatkan, karena sisa kecap itu mengandung protein tinggi, baik berupa gula-gulanya maupun kedelainya. Itu baru beberapa orang yang memanfaatkan, ya. Ada lagi juga limbah
penggilingan padi, limbah pertanian belum kita manfaatkan sekaligus. Ini banyak yang setelah panen dibuang, dibakar dan sebagainya. Ini harus kita manfaatkan ya. Jangan sampai yang nilai ekonominya ada kok terbuang percuma. Jadi kita harus berusaha, harus peka. Limbah sekitar kita apa? Ayo kita manfaatkan, ayo kita kasihkan kepada peternak, ayo kita kasihkan kepada ternak kita, biar sehat semua. Terurai nanti, insya Allah semua sukses. Saya jamin, saya sudah beternak lebih dari 15 tahun, tidak pernah mengalami kerugian akibat ternak di Bekasi makan limbah ini. Saya jamin. Bahkan setiap hari raya Idul Adha, saya paling banyak mengeluarkan domba atau kambing, lebih dari 100 ekor kambing yang saya jual kepada para yang membutuhkan dari pakan limbah ini. Di Pati ini mempunyai cita-cita yang tinggi, menjadikan Kabupaten Pati sentranya peternakan domba dan kambing di Jawa Tengah. Karena apa? Pakan yang ada di Pati ini melimpah sekali. Di sebelah utara ada limbah pabrik tapioka, di sebelah selatan ada limbah tanaman jagung, palawija dan sebagainya. Di sebelah barat kita ada pabrik kacang kelinci, sebelah timur kita ada pabrik kacang Garuda. Limbahnya belum termaksimalkan ya, sehingga apabila kita sama-sama berusaha mengurangi potensi limbah ini menjadi pakan kita, insya Allah hal tersebut terwujud, karena limbah ini kontinu, sustainable-nya bisa diharapkan ya. Jadi peternak itu kalau pakannya sustainable, berkelanjutan, saya jamin ternaknya tidak akan kaget besok diberi makan ini, besok tidak. Itu yang ternak yang kaget. Tapi kalau sustainable atau berkelanjutan pakan yang ada ini, bisa kita jamin ternak kita akan sehat selalu. Maka swasembada daging yang ada di Indonesia bakal terwujud. Kita akan merdeka daging, merdeka energi, merdeka perekonomian, sejahtera Indonesia. Dimulai dari kita. Jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk Rozi Grow. Sukses selalu, hebat, ternak, sehat, Indonesia kuat, merdeka, merdeka, merdeka.